Hari itu, hutan tampak lebih tebal dari biasanya. Kabut turun perlahan di antara pohon-pohon tinggi, menyelimuti tanah dan akar yang menjalar seperti jebakan tersembunyi. Beberapa anak desa berlari masuk sambil tertawa. Petak umpet, permainan favorit mereka. Sava ikut. Tapi seperti biasa, ia yang paling lambat. Saat anak-anak lain berlari semakin dalam, Sava melangkah hati-hati, menghindari akar dan batu licin. "Tunggu!" teriaknya kecil. Namun suara tawa mereka sudah jauh menghilang. Kabut makin turun, langkah kaki tak lagi terdengar. Dan ketika Sava berhenti, hutan tiba-tiba terasa sunyi, sangat sunyi. Angin menggerakkan daun, ranting patah terdengar di kejauhan. Napasnya mulai cepat. Ia hampir menangis, namun ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia melihat kain merah kecil terikat di batang pohon. Penanda jalan yang biasa dipasang warga desa, agar tidak tersesat. Saat kabut turun, Sava memutar pelan, matanya mencari di antara kabut. Dan benar, di balik bayangan pepohonan, secari kain merah kecil tertiup angin. Ia berjalan ke sana. Pelan, tapi pasti. Sementara itu, di sisi lain hutan, teriakan panik terdengar. Rino terpeleset. Tanah di dekat jurang kecil runtuh, membuat tubuhnya tergelincir, dan kini bergantung di tepi. Di bawahnya, air mengalir deras, anak-anak lain membeku. Tak ada yang berani mendekat. "Tolong!" teriak Rino dengan suara gemetar. Tiba-tiba, dari balik kabut, Sava muncul. Matanya langsung melihat keadaan. Ia tidak banyak bicara. Sava membuka tas kecilnya, mengeluarkan tali bekal yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar saat mengikat tali itu pada akar pohon besar di dekat jurang. Lututnya kotor. Telapak tangannya lecet. Ia merangkak perlahan mendekat. "Pegang tanganku," katanya pelan, tapi tegas. "Aku takut, Tengjis." Hino. Sava juga takut. Sangat takut. Namun, ia tetap maju. Melihat itu, anak-anak lain akhirnya tersadar. Mereka ikut memegang akar dan menarik bersama. Detik terasa sangat lama. Tanah kembali runtuh sedikit. Lalu, dengan satu tarikan kuat, Rino berhasil naik. Semua jatuh terduduk. Napas mereka berat. Hening memenuhi hutan. Rino bangkit dan memeluk Sava erat. "Maaf, aku bilang, kamu lambat." Anak-anak lain terdiam. Selama ini mereka mengira Sava merepotkan. Terlalu pelan. Terlalu diam. Padahal, dialah yang paling tenang. Yang mengingat jalan. Yang berani saat semua orang panik. Kabut mulai menipis. Cahaya matahari menembus pepohonan. Kali ini, tidak ada yang berjalan di depan. Tidak ada yang tertinggal di belakang. Mereka berjalan sejajar. Karena hari itu, mereka belajar satu hal. Kadang, yang terlihat paling lambat, justru yang paling kuat saat semua orang takut. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang meninggalkan Sava sendirian.